Selamat datang di film fiksi. Kali ini kita akan menyaksikan alur cerita dari film Kronos yang diproduksi pada tahun 1993. Film ini dimulai dengan menceritakan bahwa pada tahun 1536, seorang ahli kimia bernama Humberto Organelli berhasil melarikan diri dari inkuisisi di Meksiko. Dia kemudian diangkat menjadi pembuat jam resmi bagi wakil raja. Dan seiring berjalannya waktu, semakin termotivasi untuk menyelesaikan penemuan yang akan memberinya kunci keabadian. Alat tersebut dikenal dengan nama Kronos dan disembunyikan di bawah dasar patung malaikat pelindung. Alat ini tampak seperti jam emas berbentuk kumbang logam. 400 tahun kemudian, pada malam gelap pada tahun 1937, sebagian dinding bangunan roboh dan menewaskan banyak orang. Setelah melakukan penelitian, salah satu korban ditemukan dengan kulit yang berwarna seperti marmer dan bulan. Jantung orang tua tersebut telah tertusuk dan dalam kata-katanya yang terakhir, ia mengatakan bahwa waktunya sudah tiba. Pihak berwenang menemukan bahwa orang tua yang meninggal tersebut adalah Humberto Organelli. Pihak berwenang melakukan pencarian di rumah ahli kimia itu dan apa yang ditemukan tidak pernah diungkapkan sepenuhnya ke publik. Properti dan isinya dilelang setelah investigasi singkat. Tetapi alat Kronos tersebut tidak pernah terdaftar atau diinventarisasi dan sejauh yang diketahui tidak pernah ada. Selain itu, seorang pria ditemukan tergantung dengan kakinya di rumah Organelli dan darahnya mengalir ke dalam sebuah baskom. Pihak berwenang tidak dapat menemukan motif di balik tindakan ini. Film ini kemudian melompat ke tahun 1996, di mana kita melihat sebuah toko barang antik yang dimiliki oleh seorang pria bernama Jesus. Suatu hari, patung malaikat pelindung muncul di toko barang antik tersebut dan Jesus beserta cucunya yang bernama Aurora menemukannya. Kemudian, kita dibawa ke pabrik seorang miliarder tua bernama De La Guardia yang sangat takut akan kematian dan hidup di dalam ruangan antiseptik. La Guardia telah menghabiskan hidupnya untuk mengumpulkan patung-patung dalam pencarian jimat Kronos yang tersembunyi agar bisa hidup selamanya. Ketika La Guardia mengetahui adanya patung baru di tokonya Jesus, kemudian dia mengirim keponakannya yang bernama Angel untuk membelinya. Setelah tiba di toko, Angel bertingkah ramah dengan kedua orang tersebut dan akhirnya membeli patung tersebut tanpa mengetahui bahwa Jesus telah menemukan jimat Kronos itu. Setelah Angel pergi, Jesus menguji jimat Kronos secara tidak sengaja dan pada awalnya tampak aman saja. Namun, dia terkejut ketika 6 kaki serangga muncul dari bola dan meraih tangannya masuk ke telapak tangannya. Ia segera kembali ke rumah dan pacarnya Mercedes menyembuhkan lukanya dan mengeluarkan sesuatu seperti ekor yang terdapat di telapak tangannya. Semuanya tampak normal, tetapi malam harinya Jesus merasa tidak sehat. Ia pergi untuk mengambil air dari kulkas, namun daging berwarna merah yang mencolok menarik perhatiannya. Kemudian ia mencoba melepaskan perban karena merasa terganggu, lalu meletakkan Kronos di telapak tangannya sekali lagi. Jimat tersebut bereaksi dan terdapat ekor lain yang masuk ke kulitnya. Jesus kemudian berbaring di tangga sambil keponakannya yang penasaran menatapnya dari lantai atas. Jesus memberitahunya bahwa semuanya baik-baik saja dan kemudian mereka kembali tidur. Keesokan harinya, Jesus melihat dirinya di cermin dan memperhatikan sesuatu yang berbeda. Ia mencukur jenggotnya dan wajahnya terlihat lebih muda. Kemudian ia pergi ke pacarnya yang terkagum-kagum dengan penampilannya dan menyadari bahwa ia menyukainya. Jesus merasa lebih berenergi pada hari itu, seolah-olah ia telah memperoleh kembali kekuatan selama 20 tahun. Kemudian Jesus pergi ke tokonya dan menemukan bahwa orang-orang La Guardia telah menjarah tokonya untuk mencari jimat Kronos itu. Ketika Jesus menemukan kartu bisnis, ia pergi untuk meminta penjelasan. Jesus tiba di tujuannya dan bertemu dengan Nyonya De La Guardia. Alih-alih bertengkar, mereka malah berbincang-bincang tentang teks yang ditulis oleh Organelli yang membahas tentang keampuhan jimat Kronos. De La Guardia mengungkapkan bahwa ia sedang sekarat karena sebuah penyakit yang tidak ada obat yang berhasil menyembuhkannya, sehingga jimat Kronos adalah harapan terakhirnya. Selain itu, Jesus menemukan bahwa seekor serangga telah terperangkap di dalam jimat itu, tetapi mereka tidak tahu apakah konsekuensi yang mungkin timbul. De La Guardia melihat perban di tangan Jesus dan mengira bahwa orang itu telah menggunakan jimat pada dirinya sendiri. La Guardia sangat marah dan Jesus mengatakan bahwa ia melakukannya secara tidak sengaja
dan lalu melarikan diri. Ketika tiba di rumah, Yesus mencari Kronos tetapi tidak menemukannya. Ia mencurigai bahwa Aurora telah mencurinya dan bergegas ke atap untuk mencarinya. Di sana, ia menemukan bahwa gadis kecil itu hanya mengambil jimat itu untuk bermain-main saja. Aurora kaget dengan penampilan aneh kakeknya, tetapi Yesus segera menenangkannya dan mengambil kembali jimat Kronos itu dari tangan Aurora. Kemudian Yesus kembali menggunakan jimat tersebut di dadanya. Meski masih belum yakin akan sifat dari jimat Kronos ini, ia merasa bahwa alat tersebut bermanfaat baginya. Selama beberapa hari berikutnya, ia terus menggunakan jimat tersebut yang membuatnya semakin energik dan membantu pernikahannya. Suatu hari, Mercedes bersikeras ingin ikut bersamanya ke pesta tahun baru dan ia setuju. Mercedes tidak dapat memahami bagaimana suaminya telah berubah begitu banyak dalam waktu singkat, tetapi selama suaminya bahagia, ia juga bahagia. Kemudian mereka menghabiskan waktu romantis di pesta tersebut, namun Aurora merasa terabaikan. Selama pesta, seorang pria terluka dan mulai berdarah secara berlebihan. Anehnya, Yesus mengikuti pria itu ke kamar mandi dan berbincang-bincang. Dia melihat darah dan merasa tertarik kepadanya. Ternyata jimat Kronos tersebut menyebabkan rasa lapar seperti vampir yang haus akan darah. Akibatnya, Yesus membungkuk untuk menjilat bekas darah tersebut tepat saat Angel tiba dan memukulnya secara tiba-tiba. Kemudian Yesus terbangun di mobil milik Angel dan terus dipukul hingga Angel meminta jimat Kronos tersebut. Angel memperingatkan Yesus bahwa tanpa Kronos, Situa La Guardia tak akan pernah melepaskannya. Ketika Yesus menolak memberikan perangkat itu, Angel mendorong mobil Yesus dari tebing dan membuatnya terjatuh. Keesokan harinya, keluarga Yesus diinformasikan tentang kematiannya dan mereka sangat terpukul. Meski Mercedes sangat berduka, dia tetap mengatur upacara pemakaman yang layak. Sementara itu, ketika La Guardia mengetahui kabar tersebut dan bertanya pada Angel apakah dia yakin Yesus sudah meninggal, namun Angel tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Situa itu marah dan memukul Angel dengan tongkatnya hingga hidungnya berdarah. Kemudian De La Guardia mengirimkan keponakannya ke pemakaman Yesus untuk memastikan bahwa ia memang sudah meninggal. Angel pergi ke lokasi dan mencari jenazah Yesus. Alih-alih memeriksa detak jantung De La Guardia seperti yang biasa dilakukan orang, Angel menutup lubang hidung Yesus untuk memastikan bahwa ia tidak bernafas. Setelah yakin Yesus sudah meninggal, ia pergi dari lokasi. Kemudian seorang petugas pemakaman bernama Tito menyiapkan krematorium untuk membakar peti mati Yesus. Tetapi ada masalah dengan gas dan pipa. Semua pipa sudah cukup tua dan membutuhkan perawatan. Akibatnya, teknisi itu terpaksa meninggalkan ruangan untuk memperbaiki masalah. Pada saat itu, Yesus bangkit, kemudian melarikan diri dari tempat kejadiannya. Pada saat itu, Yesus bangkit kembali dan melarikan diri dari tempat kejadian. Sementara petugas krematorium membakar peti mati tanpa menyadari bahwa peti matinya kosong. Angel meminta Tito untuk memeriksa jenazah sekali lagi dan menemukan bahwa peti matinya terbakar. Ketika Yesus menyadari bahwa jimat Kronos dapat memberinya keabadian, kulitnya perlahan mulai mengelupas dan menimbulkan lapisan daging yang aneh dan berkilau seperti marmer di bawah cahaya bulan di malam yang dingin. Yesus berjalan bingung, heran, dan wajahnya yang terluka menjadi berwarna abu-abu. Pada adegan selanjutnya, Yesus berhenti di depan tempat sampah di mana ia menemukan koran tentang kematiannya. Terpukul, ia mencoba menelepon Mercedes. Dia menjawab dan setelah diam beberapa saat, ia menyebut namanya dan Mercedes langsung menutup teleponnya. Yesus akhirnya tiba di rumahnya yang dihiasi lampu-lampu Natal. Aurora menyambutnya dan dengan polosnya bertanya di mana saja Yesus berada. Namun, Yesus merasa lemah dan lelah, sehingga ia menggunakan Kronos lagi untuk mendapatkan energi. Namun, ia menemukan efek samping yang sangat menghancurkan dari penggunaan terus-menerus jimat tersebut. Kulit Yesus mulai terbakar saat terkena sinar matahari seperti halnya vampir. Akibatnya, meskipun kondisinya sangat buruk, dia terpaksa tidur di dalam sebuah kotak tua. Aurora yang masih kecil mengecat kotak itu untuk memperbaikinya dan terus bermain. Suatu hari, Yesus menulis surat panjang untuk Mercedes. Dalam surat tersebut, dia hanya memberitahu bahwa dia masih hidup dan hidupnya sangat menyakitkan. Yesus memberitahu bahwa dia terlihat dalam beberapa urusan kotor dan berniat untuk menyelesaikannya. Dia menulis tentang situasinya dan betapa mencintainya. Dia berharap ketika dia kembali, dia akan bersedia untuk melihatnya tanpa memperdulikan apa yang terjadi pada dirinya.
Kemudian Yesus pergi ke gudang La Guardia dan menemukan bahwa Aurora telah mengikutinya sepanjang jalan. Dia mencoba menakut-nakuti gadis itu agar kembali ke rumah. Tetapi keduanya mencari informasi lebih lanjut tentang Kronos. Tak lama kemudian, gadis kecil itu menemukan buku yang menarik yang ditulis oleh Humberto Oganelli. Pada adegan berikutnya, Yesus sedang membaca buku tersebut, tetapi menyadari bahwa beberapa halaman hilang. Pada titik ini, seluruh tubuhnya berubah menjadi putih, seolah-olah dia tidak memiliki darah lagi. De La Guardia muncul di lokasi dan memberitahu mereka bahwa ia telah menyimpan halaman-halaman yang hilang dari buku itu. Kemudian De La Guardia menarik daging yang tergantung di wajah Yesus yang terasa seperti logam sambil mengalihkan perhatian Yesus dengan obrolan kecil. De La Guardia menekan tombol bel pintu untuk memanggil keponakannya yaitu si Angel. Merasa kesal karena pamannya mengganggunya pada waktu malam seperti ini, ia tetap memutuskan keluar untuk menyelidiki. Sementara itu, De La Guardia memberitahu Yesus bahwa ia membutuhkan jimat itu untuk bertahan hidup dan juga membutuhkan darah manusia. Yesus tidak percaya padanya sambil menunjukkan alat tersebut dan memohon bantuan untuk mengakhiri penderitaannya. Yesus menambahkan bahwa ia tidak lagi ingin menjadi abadi, namun De La Guardia tetap menyerang Yesus secara brutal, mencoba menusuk hatinya untuk membunuhnya selamanya. Sementara itu, Aurora menyaksikan ini dan khawatir tentang kakeknya. Gadis kecil itu mengambil sebatang tongkat panjang dan memukul De La Guardia di kepala sehingga ia pingsan. Setelah beberapa saat, Yesus bangun dan De La Guardia meninggal karena kehabisan darah. Ketika Yesus menyadari ini, ia minum darah dari mayatnya. Sementara itu, Angel tiba dan memaksa Yesus dan Aurora untuk melarikan diri. Ketika Angel mengetahui tentang kematian pamannya, ia tertawa terbahak-bahak karena sekarang ia akan mendapatkan seluruh properti. Tiba-tiba De La Guardia yang masih hidup meminta bantuan keponakannya, tetapi Angel membunuhnya karena lelah dengan kehadirannya. Saat Angel teralihkan perhatiannya, Yesus memukulnya dari belakang dan kemudian melarikan diri dengan Aurora ke atap. Angel mengejar mereka dan akhirnya berhasil mengepung keduanya, memaksa Yesus untuk menyuruh anaknya melarikan diri sementara ia melawan Angel. Sayangnya Angel mendapatkan keunggulan dan menghantam Yesus tanpa henti dengan tongkat logam. Yesus jatuh ke tanah dan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Setelah selesai dengan Yesus, Angel fokus pada Aurora dan mencoba mengejar gadis kecil itu. Tapi Yesus mengumpulkan sisa kekuatannya dan melempar dirinya ke arah Angel jatuh ke tanah bersama-sama. Di adegan berikutnya kita mengetahui bahwa Yesus tidak selamat dari akibat terjatuh. Tetapi Aurora memulai menggunakan jimat Kronos untuk membangkitkan kakeknya. Lalu ia mengelus wajah kakeknya dan seketika berubah menjadi wajah zombie. Sang gadis menawarkan darahnya kepada Yesus, namun ia menolaknya. Si kakek itu kemudian mengeluarkan Kronos dari dadanya dan menghancurkan dengan batu. Film berakhir dengan Yesus kembali ke Mercedes di mana ia dan Aurora merawatnya. Yesus menunggu akhir dari ketidakabadiannya agar ia akhirnya bisa mati dengan tenang. Demikian alur cerita dari film Kronos. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan film berikutnya.